Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Yang pertama adalah mahasiswa, yang dimana atribut dari mahasiswa adalah NIM, tipenya per chart, nama tipenya per chart, prodi tipenya per chart, dan metodenya mencari buku, belajar, menulis, dan login. Yang kedua itu adalah petugas, yang dimana atribut dari petugas adalah ID petugas tipenya string, nama petugas tipenya per chart, jabatan tipenya per chart, yang dimana metodenya adalah meng-approve dan login. Yang ketiga adalah buku, yang dimana atribut dari buku adalah ID buku, tipenya string, nama tipenya per chart, penulis tipenya per chart, yang dimana metodenya pinjam dan kembalikan. Lalu, relasi dari mahasiswa dengan buku. Satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Demikian juga sebaliknya, banyak buku dapat dipinjam satu mahasiswa. Yang kedua itu adalah petugas dengan buku, yang dimana relasinya satu petugas dapat meng-approve banyak buku. Demikian juga sebaliknya, banyak buku dapat di-approve oleh satu petugas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari login. Yang pertama, user membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, user memasukkan email dan password, lalu sistem akan melakukan pengecekan atau validasi, yang dimana jika tidak sesuai akan tampilkan login gagal atau error, dan jika sesuai maka akan masuk ke menu dashboard, lalu end. Selanjutnya, mencari buku. Yang pertama, user masuk ke menu pencarian buku, lalu sistem akan menampilkan menu pencarian buku. Lalu, user akan memasukkan kata kunci, yaitu berupa judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Lalu, sistem akan meng-approve permintaan pencarian. Lalu, sistem akan menampilkan judul, penulis, tahun, status sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh user. Selanjutnya, user akan memilih untuk melihat detailnya, lalu end. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram, yang dimana aktornya adalah user. Pertama, membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, user akan memasukkan email dan password. Di sini akan terdapat validasi email dan password. Lalu, tabel pengguna akan meminta data pengguna. Setelah itu akan mengirimkan data pengguna kepada proses login. Setelah itu, halaman akan mendapatkan username dan password. Di sini terdapat alternatif, yaitu jika email dan password valid akan menampilkan halaman dashboard. Jika email dan password tidak valid, maka akan kembali ke halaman login. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram dari mencari buku. Yang di sini aktornya adalah mahasiswa atau user. Yang pertama, mahasiswa akan masuk ke menu pencarian buku, lalu sistem akan menampilkan menu pencarian buku. Setelah itu, mahasiswa akan memasukkan kata kunci, lalu sistem akan mengirimkan kata kunci. Di sini, database akan menerima query pencarian buku, lalu mengirimkan hasil pencarian ke controller. Setelah itu, controller akan mengirimkan kepada sistem daftar buku. Setelah itu, sistem akan tampilkan daftar buku kepada mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa akan dapat memilih satu buku untuk melihat detailnya. Lalu, controller akan meminta detail buku. Setelah itu, controller akan ambil detail buku dari database. Lalu, database akan mengirimkan detail buku. Setelah itu, tampilkan detail buku kepada sistem. Setelah itu, mahasiswa dapat melihat detail bukunya. Dari studi kasus tersebut, saya dapat menyimpulkan requirement validation completeness. Yang pertama itu adalah sudah mencakup login, mencari buku, dan mengembalikan buku. Namun, tidak ada proses pengembalian buku, penolakan peminjaman, dan batas jumlah buku yang dipinjam, serta aturan keterlambatan. Yang kedua itu adalah requirement validation consistency. Yang pertama itu adalah kategori pencarian disebut opsional, namun tidak dijelaskan apakah sistem benar memiliki data kategori. Yang kedua itu adalah pada proses mencari buku dijelaskan sistem menampilkan daftar buku yang sesuai. Namun tidak dijelaskan jika kata kunci yang dimasukkan tidak sesuai, akibatnya apa. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik perangkat lunak. Yang pertama adalah kontrolabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk dikendalikan oleh penguji seperti memasukkan input, mengatur kondisi awal, dan memuji fungsi tertentu. Penjelasannya, tester dapat memberi input secara bebas. Tester dapat mengatur state tertentu seperti status. Lalu selanjutnya, sistem mudah di-restart atau di-reset kondisinya.
Selanjutnya adalah dekomposabilitas. Adalah kemampuan perangkat lunak untuk dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil sehingga setiap bagian dapat diuji secara terpisah. Penjelasnya, sistem lebih mudah diuji. Lalu, kesalahan lebih mudah ditemukan karena fokus pada satu bagian. Selanjutnya, memungkinkan unit test, integration test, dan sistem tes dilakukan terpisah. Selanjutnya, stabilitas. Kemampuan perangkat lunak untuk tetap berjalan stabil meskipun dilakukan perubahan, update, atau penambahan fitur. Penjelasannya, sistem tidak mudah error saat dilakukan pengujian berulang. Perubahan kecil tidak menimbulkan kerusakan besar. Selanjutnya, bug yang ditemukan dapat diperbarui secara konsisten. Demikian dari saya, terima kasih.